Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang penyakit yang diakibatkan ergonomi. Di sini saya terdiri selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pada pagi hari ini. Saya Maria Lestari. Saya Denila. Saya Hati. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang definisi dan jenis penyakit akibat ergonomi, faktor risiko yang menyebabkan penyakit akibat ergonomi, dan pencegahan dan penanganan penyakit akibat ergonomi. Kepada para peneliti dipersilahkan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kerja, alat kerja, dan manusia pekerja, serta hubungan kesesuaiannya agar tercapai tingkat efisiensi. Ergonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Tujuan ergonomi bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara manusia dan sistem kerjanya agar tercapai efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Ketika prinsip ekonomi tidak diterapkan dengan baik, dapat muncul berbagai masalah kesehatan yang disebut penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti penurunan produktivitas kerja, biaya pengobatan dan rehabilitasi yang tinggi, meningkatnya risiko kecelakaan kerja, dan penurunan kualitas hidup pekerja. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit akibat ergonomi dapat dikategorikan berdasarkan jenis gangguannya, yaitu gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal adalah jenis PAK yang paling umum terjadi. Gangguan ini disebabkan oleh postur kerja yang tidak baik, gerakan berulang, dan penggunaan alat kerja yang tidak ergonomis. Berikut adalah beberapa contoh gangguan muskuloskeletal: nyeri otot, palpit lumbar tunnel syndrome, low back pain. Gangguan saraf. Gangguan saraf disebabkan oleh tekanan pada saraf yang dapat terjadi akibat postur kerja yang tidak baik, gerakan berulang, dan penggunaan alat kerja yang tidak ergonomis. Berikut adalah beberapa contoh gangguan saraf: kesemutan, dirasa, kelemahan otot. Gangguan mata disebabkan oleh pencahayaan yang tidak memadai, penggunaan layar komputer yang berlebihan, dan postur kerja yang tidak baik. Berikut adalah beberapa contoh gangguan mata: kelelahan mata, penglihatan kabur, mata kering. Gangguan stres. Gangguan stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor di tempat kerja seperti beban kerja yang berat, dan kerja yang panjang, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Berikut adalah beberapa contoh gangguan stres: kelelahan berlebihan di kepala. Berikut faktor risiko yang menyebabkan penyakit akibat ergonomi. Faktor risiko ergonomi terdapat beberapa faktor, yaitu meningkatkan risiko ergonomi pada tempat kerja. Beberapa di antaranya: postur tubuh yang buruk. Bekerja dengan postur tubuh yang buruk dapat menyebabkan tekanan pada tulang belakang dan otot. Hal ini dapat menyebabkan sakit punggung dan gangguan pada tulang belakang. Yang kedua, ketinggian meja yang kursi yang tidak sesuai. Jika meja yang kursi tidak disesuaikan dengan tinggi tubuh pekerja, maka pekerja akan merasa tidak nyaman dan memaksakan tubuh mereka untuk menyesuaikan. Ini dapat menyebabkan gangguan pada otot dan saraf. Yang ketiga, gerakan yang berulang-ulang. Gerakan yang berulang-ulang seperti mengangkat benda berat atau menggunakan mouse secara terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan otot dan gangguan pada saraf. Berikutnya, dampak risiko ergonomi bagi kesehatan pekerja. Risiko ergonomi dapat berdampak buruk pada kesehatan pekerja. Beberapa dampak yang sering terjadi adalah sakit punggung dan leher, postur tubuh yang buruk, dan tekanan pada tulang belakang dapat menyebabkan sakit punggung dan leher. Kedua, gangguan pada saraf. Gerakan yang berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan pada saraf dan menyebabkan kesemutan atau kebas pada tangan dan lengan. Dan yang ketiga, gangguan pada otot. Tekanan pada otot dan gerakan yang berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan pada otot seperti carpal
pencegahan dan penanganan penyakit akibat ergonomi. 1. Penyerapan ergonomi di tempat kerja. Desain tempat kerja, alat kerja, postur kerja. 2. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang ergonomi. Berikan pelatihan kepada pekerja tentang prinsip-prinsip ergonomi. Sediakan informasi tentang ergonomi di tempat kerja seperti poster, brosur, atau video. Penanganan PAE tergantung pada jenis penyakit. Berikut beberapa langkah penanganan PAE. 1. Istirahat. 2. Obat-obatan. 3. Fisioterapi. 4. Pembedaan. 5. Rehabilitasi. Baiklah, dari materi yang tadi disampaikan oleh para penyanyi dapat disimpulkan ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Penyakit akibat ergonomi merupakan masalah kesehatan yang serius dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Tujuan dari ergonomi antara lain untuk membuat seseorang merasa nyaman saat melakukan pekerjaannya sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini tentu menguntungkan pekerja karena angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang menurun akan menurunkan biaya penanganannya. Secara singkat, ergonomi merupakan penyesuaian antara manusia dalam pekerjaannya dengan tujuan meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Di sini kami hanya akan menampung 2 pertanyaan. Saya Roda bertanya mengapa penting mempelajari masalah ergonomi dalam hidup. Baiklah, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, berikan kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman yang teman berikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya, yaitu mengapa penting untuk mempelajari mengapa penting untuk mempelajari masalah ergonomi dalam ketika itu karena merupakan salah satu dari bahaya dan risiko yang mengancam pekerja di kantor. Dan ergonomi perkantoran penting untuk diperhatikan karena merupakan salah satu potensi bahaya dan risiko yang mengancam pekerja di kantor. Bahaya ergonomi dapat berasal dari disiplin kerja, lockout, maupun aktivitas yang buruk. Bagaimana ya? Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.